Setelah kita membangun modul untuk obligasi dan sukuk, kita akan beralih membangun model untuk kebutuhan kredit modal kerja. Nah, kredit modal kerja ini sesuai namanya, modal kerja, dia sifatnya jangka pendek ya. Kredit modal kerja ini jangka pendek dan dia sifatnya standby. Artinya pencairannya bisa dilakukan kapanpun selama ada kebutuhan dan selama plafonnya tidak terlewati, selama masih ada plafon. Dan pelunasannya juga fleksibel. Artinya dalam hal ini begitu ada dana dia bisa langsung dilunasi seketika. Tapi memang biasanya jangka waktunya 1 tahun. 1 tahun dan dia roll over, bisa diperpanjang gitu. Tapi memang tujuan dari keberadaan kredit modal kerja adalah untuk jaga-jaga standby kalau misalkan ada kebutuhan jangka pendek. Nah, untuk mengetahui apakah kita memerlukan pencairan kredit modal kerja, kita perlu mengetahui arus kas bebas. Jadi arus kas bebas ini kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita memerlukan data arus kas bebas. Arus kas bebas ini nanti kita informasinya dari laporan arus kas. Nah, kita lihat setiap komponen dari ketiga aktivitas dalam laporan arus kas, yaitu investasi, operasi, dan pembiayaan. Kita lihat bisa negatif, bisa positif. Nanti akan kita lihat juga dengan saldo kas awal kita, kas yang ada di neraca di laporan perubahan posisi keuangan, saldo kas dan setara kas. Nah, nanti kita lihat dan nanti akan dilihat di sini kalau ini nanti di total, misalkan di sini ada 100, di sini minus 20, artinya di sini kita masih belum memerlukan pencairan KMK. Pencairan KMK karena saldo akhir kita masih, misalkan di sini kalau berlihat di sini masih positif 80. Tapi begitu tahun berikutnya, ini kan 80 akan diambil dari sini. Misalkan arus kas bebas kita misalkan minus 120. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau di sini saldo kas akhir kita 40. Tanpa adanya pencairan KMK ini nggak mungkin terjadi saldo kas akhir 40. Kita harus memperoleh pinjaman. Nah, disinilah KMK perannya. Di sini kita akan mencairkan KMK sebesar 40 sehingga saldo akhir kita 0 berikut. Jadi memang nggak mungkin saldo kas itu negatif, ya nggak mungkin. Jadi memang paling rendah ya 0. Ya, kalaupun tidak 0 ya saldo minimum lah. Biasanya ditetapkan bank saldo minimum. Dan nanti bisa kita buat saldo akhirnya ya saldo minimum bisa. Nah, tapi kurang lebih seperti ini. Dan informasi kas dan setara kas ini sudah ada di laporan posisi keuangan. Nanti kita akan ambil. Nah, yang sekarang perlu kita mencari adalah ini. Arus kas bebas. Arus kas bebas ini adalah arus kas yang bisa kita gunakan untuk apapun setelah kita menyelesaikan kewajiban kita. Entah itu kewajiban kepada debitur, kewajiban kepada supplier, pembayaran gaji. Nah, setelah itu kalau ada sisa bisa kita gunakan untuk termasuk pembayaran dividen ya, termasuk pembayaran dividen. Kalau setelah itu masih ada sisa bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Nah, kita berarti sekarang di sini tugas kita mencari arus kas bebas. Nah, kita akan menggunakan data dari ini, saya hapus dulu karena ini bukan bagian dari ini kita. Ini kita gunakan dari laporan arus kas. Kita ambil dari laporan arus kas, kita lihat ke atas. Kita gunakan mouse. Kita hindari gunakan mouse, kita gunakan saja keyboard. Nah, di sini memang kalau kita lihat gini belum di total ya, karena memang ini belum final. Ini memang belum final. Tapi untuk ini kita total saja sekarang walaupun belum final ya. Ini kita total. Ini sum. Kita total walaupun belum final karena itu yang lain-lain belum kita masukkan. Nah, ini kita copy ke samping. Beri garis bawah. Lalu juga yang pembiayaan ini belum final. Sum. Nah, begitu juga yang
Yang investasi belum final, yang pembiayaan sekarang. Yang pembiayaan pun belum final ini. Kita gunakan saja. Nanti kan kita sambil lengkapi, sambil berjalan kita akan lengkapi ini. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, data ini bisa kita ambil. Kita perlu hanya totalnya saja. Kita akan mencari arus kas bebas. Ini sudah kita peroleh. Berikutnya yang investasi. Yang investasi, ini investasi. Dan yang terakhir adalah pembiayaan, financing. Nah, ini belum lengkap. Jadi nanti memang angkanya akan berubah. Kalau kita buat saja modelnya. Nah, ini berarti di sini ada total arus kas bebas. Ini kita bisa total HBO sum. Oh, maaf. Nah, seperti ini. Kita sudah memperoleh total arus kas bebas. Kalau kita lihat di sini, memang ini belum lengkap ya. Saya wanti-wanti ini belum lengkap. Jadi nanti mungkin berubah-ubah lagi waktu kita melengkapi arus kas. Kalau kita lihat di sini, ini kalau positif menandakan bahwa dana masuk kita lebih besar dibanding dana keluar. Sebaliknya kalau yang negatif seperti ini, ya artinya lebih besar pasak daripada tiang lah ini. Dana yang kita keluarkan lebih besar dibanding yang dana masuk. Tapi apakah ini kita perlu pencairan kredit modal kerja, KMK, kondisi ini? Belum tentu. Kalau kas kita yang sekarang ada di bank itu eh, positif, masih bisa mengcover yang ini, maka tidak perlu pencairan. Artinya di sini untuk mengetahui pencarian kredit modal kerja ini belum selesai, belum final. Ini baru arus kas bebas. Kita belum mau mengkombinasikan dengan arus kas yang saat ini tersedia. Di mana informasi itu ada, arus kas tersedia itu ada di posisi keuangan, laporan posisi keuangan yang ini. Nah, ini memang belum ada datanya, kita bisa lengkapi sekarang. Nah, kas yang ada di laporan posisi keuangan kan berasal dari laporan arus kas ini. Laporan arus kas ini. Nah, perubahan arus kas sendiri ini kan rumusnya, perubahan arus kas ini ditambah dengan, maaf, ini ditambah dengan ini arus kas investasi plus operasi plus pembiayaan. Nah, hasilnya memang sama seperti yang di bawah ya, seperti yang di bawah sama. Penjumlahan dari ketiga komponen aktivitas tadi, operasi, pembiayaan, dan investasi ini sama. Nah, kas awalnya, ini adalah kas awal tahun. Kas awal tahun, kita ambil di sini. Nah, ini kas awal ini. Ini kas awal. Nah, ini. Dan kas akhir periode adalah ini ditambah ini. Oh, maaf. Salah. Ini ditambah ini. Nah, seperti ini. Ini bisa kita copy samping. Nah, ini memang masih kosong. Nah, setelah ini kita yang untuk tahun 2026 ini kan bisa kita masukkan ke angka yang di atas ini. Tahun 2026 saldo akhirnya berapa? Saldo akhirnya adalah yang ini saldo akhir ya. Yang akan masuk ke saldo kas ini kan. Nah, ini. Nah, ini kita copy ke samping. Nah, sudah ada angkanya sekarang. Dan yang bawah pun juga sudah ada angkanya ini.
maaf, arus kas ini ya. Nah, ini sudah ada angkanya ini. HB kita akan Nah, ini. Nah, kita akan gunakan data ini untuk membangun kebutuhan kas pencairan kredit modal kerja. Kalau kita lihat di sini secara sekilas sih kebutuhan pencairan modal kerja saat ini terjadi nih di tahun 2028 ini. Karena arus kas akhir kita negatif ini. Ini nggak mungkin arus kas itu saldo akhirnya negatif, nggak mungkin. Berarti di sini kita perlu pencairan ini. Kalau yang 2 tahun ini masih aman, masih positif, tidak perlu pencairan. Nah, yang ini yang kita perlu pencairan. Dan itulah tugas kita berikutnya di video berikutnya untuk membangun kredit modal kerja, pencairan untuk kredit modal kerja.